Sebenarnya secara sederhana gitu, bahwa kalau kita hidup hanya di rumah saja, kok kayaknya hidup ini terus nggak ada isinya ya, tidak ada maknanya. Sebagai rasa syukur saya, ya merasakan yang mendapatkan keluarga yang baik, mendapatkan suami yang baik, mendapatkan anak-anak yang baik, itu kan semua karunia ya. Iya. Malah justru dengan banyak aktif ke masyarakat, banyak aktif di gereja, justru Tuhan memberikan rezeki materi itu bertambah, berlimpah. Itu yang kami rasakan. Tetapi kalau ditanya kendalanya apa, biasanya karena soal waktu, pembedaan waktu. Halo Sobat BMV, kembali lagi di Joki Bicara. Joki Umat Bertanya. Loh, menurut lo tuh pelayanan tuh apa sih? Kalau menurut gue sih pelayanan itu ya bisa di mana aja ya. Bisa di tempat kerja, bisa di masyarakat. Jadi nggak cuma di gereja doang gitu. Ya tergantung niatnya masing-masing lah ya. Jadi pelayanan tuh tidak hanya identik dengan gereja ya, tapi ada tempat-tempat lainnya juga. Nah, cocok nih. Narasumber episode kali ini kita juga ingin melihat bagaimana pelayanan yang bukan hanya di gereja, tapi juga di masyarakat dan tempat-tempat lainnya. Kalau kata dulu semboyannya Monsinyur Sugio Pranoto tuh 100% Katolik, 100% Indonesia. Apakah benar-benar 100%? Nah, kita langsung sambut saja. Ada Pak Kris dan Bu Titin. Baik, selamat malam Pak Kris, Bu Titin. Ya, mungkin sebelumnya di awal kita boleh kenalan dulu nih di kamera yang ini. Namanya, kemudian kesibukannya, termasuk tadi pelayanan-pelayanannya dan aktivitas kesehariannya. Silakan mungkin dari Pak Kris dulu. Baik, terima kasih Mas Francis. Saya JK Kristiono, biasa dipanggil Kris. Ada juga yang suka ngeledek dengan Pak JK, meskipun nasibnya beda. Saya bisa memperkenalkan tentang keluarga, bahwa saya, Kris dengan Titin adalah keluarga yang biasa saja, dengan 3 orang anak laki-laki, yang 2 sudah tidak berbiaya dari orang tua, tetapi yang terakhir masih berbiaya. Nomor 1, semuanya itu lulusan dari Regina Pacis sampai dengan SMP. Itu komitmen dari saya berdua dengan Bu Titin, bahwa anak-anak ini dibekali suasana pendidikan Katolik cukup sampai SMP. Kenapa? Mungkin banyak yang pro kontra. SMA dan seterusnya biarlah dia hidup secara heterogen di negeri. Kebetulan Tuhan memberikan yang terbaik untuk nomor 1, itu SMA-nya sampai dengan SMP Regina Pacis, kemudian SMA 1, kemudian kuliah di ITB, dan sekarang sudah mengelola pabrik di Mempawah, Kalimantan Barat. Kemudian yang nomor 2, SMP sampai SMP di Regina Pacis, SMA-nya sudah SMA militer di Bandung, kemudian masuk Akpol, dan sekarang terakhir jadi Kapolsek di Cilegon, sekarang masih sekolah di luar. Nah, yang paling kecil ini sampai dengan SMP di Regina Pacis, kemudian SMA 5, kemudian pernah keluar 1 tahun, ambil master, sekarang sedang koas di FKUI untuk program KKI. Nah, itu 3 buah hati kami yang nanti akan kami ceritakan bahwa itu adalah anugerah karena kami berdua berkomitmen, ya tidak sampai 100% Indonesia, 100% Katolik, tapi paling tidak 100% miniatur Katolik dan miniatur Indonesia. Saya kira itu mungkin apalagi yang mesti saya perkenalkan. Nah, mengenai kesibukan, kalau saya pribadi kebetulan sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh satu perusahaan grup untuk mengelola 6 perusahaan. Yang utama itu ada di Bogor, kemudian ada di Depok, kemudian ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Balikpapan, Pekanbaru, dan di Medan. Sedangkan Bu Kris mungkin memperkenalkan sendiri. Silakan Bu. Ya, nama saya Widya Stuti Estiningtyas dengan nama baptis Maria Francisca.
biasa dipanggil dengan Titin atau ST. Anaknya sudah dikenalkan sama bapaknya, jadi saya sudah nggak kenal ke adanya. Kemudian saya bekerja di perusahaan swasta, masih satu grup dengan Pak Kris. Kalau beliau ini 6, saya cukup 1. Kalau ini kesibukan pelayanan ya Pak, tadi kan kita ngomong Indonesia dan gereja nih, nah dari Pak Kris dulu mungkin. Ya baik, sebenarnya kalau bisa saya bilang pelayanan terhadap yang non gereja itu istilahnya seperti genetis. Genetis artinya orang tua dulu juga aktif di Katolik, di gereja sebagai dewan paroki, dan juga di masyarakat sebagai ketua RK dulu, rukun kampung. Sedangkan saya sejak kuliah itu sudah senang bergaul, berkomunitas di kegiatan kampus, baik yang keagamaan seperti KMK, kemudian Misa Kampus, Gladi Madya, kemudian juga di sosial kemasyarakatan baik di kampung maupun di kemahasiswaan di GMNI. Itu pada waktu masih mahasiswa. Kemudian setelah, tadi saya belum perkenalkan juga bahwa keluarga biasa saja ini menerima sakramen pernikahan 18 Juni tahun 92. Jadi sudah sepuh. Nah, setelah aktif di kampus, kemudian setelah menikah, kami biasanya bertempat tinggal di satu tempat, selalu ada panggilan untuk aktif, terutama memang yang gereja. Tahun 96 itu kami berdua sekeluarga dengan anak-anak itu tinggal di Tanjung Karang selama 7 tahun. Tahun 96 saya dipercaya oleh umat setempat waktu itu menjadi ketua lingkungan. Tetapi kemudian tahun 2001 saya boyong semua keluarga ke Bogor. Nah, mulai tahun sekitar 2003 mungkin saya diberi mandat untuk menjadi ketua lingkungan di lingkungan Santa Teresia San Bardo. Kemudian di perjalanan berikutnya untuk yang gereja itu menjadi ketua wilayah 2 periode. Di San Barto juga ya Pak? Di San Barto 2 periode, kemudian setelah itu diminta paroki untuk menjadi koordinator ketua wilayah. Ada yang belum boleh dibocorkan, ya nanti masih diminta lagi. Tahun depan lah pokoknya gitu Pak ya. Tapi tidak lagi sebagai koordinator ketua wilayah. Tunggu aja. Nah, itu untuk yang gereja. Sedangkan untuk yang masyarakat, saya sejak tinggal di situ meskipun waktu itu masih keluarga kontrak di situ, tetapi sudah diberi mandat atau dipercaya oleh warga sekitar sejak tahun 2005 sampai sekarang, dan bahkan sampai nanti kemarin baru pemilihan lagi sampai 2027. Itu menjadi Sekjen RT. 2019 kemarin dipercaya jadi Sekjen RW. Sebenarnya itu bukan prestasi yang bagaimana, itu sungguh sangat biasa sekali. Hanya karena trik saya pribadi, orang menjadi ketua RT itu sama dengan umat menjadi ketua lingkungan. Itu sulit sekali. Satu, karena sosial, tidak berbayar. 2, karena dia harus mengelola warga atau umat. Nah, saya biasanya membuat semacam trik bahwa saya bilang ke calon kandidat kuat untuk ketua RT bahwa Bapak atau Ibu silahkan jadi ketua RT, nanti yang sibuk saya jadi sekjen. Karena nanti tinggal perintah apapun kebutuhan warga, nanti saya yang melayani. Biasanya dia langsung mau bersedia. Dan itu sudah termasuk yang terakhir kemarin pemilihan ketua RT yang baru, sama seperti itu, bahwa pokoknya asal sekjennya masih tetap Pak Kris, siapapun mau jadi ketua RT, karena ketua RT-nya jadi cuma hanya koordinator secara umum. Nah, itu bisa berlangsung sampai sekarang. Jadi memang hal-hal teknisnya Pak Kris yang provide gitu ya. Betul. Berarti mungkin sekarang udah sekitar 20-an tahun ya Pak ya untuk aktivis yang di RT. Kalau yang RT di Bogor sejak 2005. 2005 itu ya. Jadi memang tadi hal-hal yang sifatnya seputar gereja nih dan kemasyarakatan tuh tadi genetis ya, sudah dari zaman kuliah dan dari orang tua. Nah, kalau Bu Titin sendiri untuk karya pelayanannya Bu? Kalau yang di lingkungan tidak begitu aktif ya, tapi mengikuti
Ya. Jadi ibu sekjen juga, Ikut sibuk. sekjen RT. Kalau di ini kebetulan saya senang kitab suci ya, pernah ya Mas Johnson Iya, betul. dan dari membantu di bendahara pertama, jadi bendahara seksi, Seksi kitab suci ya, Bu? ya seksi kitab suci, kemudian di keuskupan, kemudian tahun 2012 sudah menjadi sekretarisnya Romo Adi K3S, Komisi Kitab Kitab Suci. Suci. Iya, kemudian karena senang kitab suci, lagi-lagi kemudian tahun 2023 ini menjadi tahun 2022 dulu bendahara Regio Jawa K3S juga. Kemudian yang terakhir ini menjadi kepala sekolah KPKS. Rektor. Nggak main-main nih. Katanya sih orang biasa tapi kayaknya luar biasa nih track recordnya. Berarti sudah cukup lama ya tadi Pak Kris dan Bu Titin ya tadi dalam pelayanan masing-masing ya. Tadi agak menarik terkait ini sih Pak, mau menggali sedikit terkait tadi ada pilihan kalau anak ya sampai SMP di sekolah Katolik, lalu selepasnya itu biarlah dia ada di lingkungan heterogen. Itu konsep ya tadi kesepakatan ya, komitmen Bapak dan Ibu. Konsep itu tuh muncul dari mana Pak? Apakah dari orang tua atau dari pengalaman tertentu? Iya. Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarangheo. Kalau saya sendiri, karena Bu Titin kan keluarganya militer. Halnya bapaknya di militer. Kalau saya, bapak guru. Bapak saya guru almarhum. Itu mendidiknya sebenarnya seperti pada keluarga pada umumnya di Jawa, itu sekolah Katolik. Dari mulai TK, mungkin sampai kalau bisa sampai kuliah. Tetapi waktu di Jogja itu masih belum seketat sekarang persaingannya. Jadi kalau SD, TK, SD Kanisius, SMP Panguduluhur, SMA-nya sudah ada itu. Itu sudah kayak satu paket. Karena anaknya laki semua 5, yang satu perempuan ya setelah dus. Kalau di Jogja seperti itu. Itu bisa dibilang genetis, tetapi bisa juga karena kepercayaan terhadap sekolah Katolik. Tetapi saya dengan Bu Titin berkomitmennya begini. Kalau anak ini bersekolah di sekolah Katolik, maka suasananya akan bentukannya itu hanya tahunya hawa-hawa Katolik. Kebetulan sedikit banyak kita mencoba cari tahu ada sekolah-sekolah tertentu, terutama yang negeri, itu pola pendidikan attitude terhadap anak agak sedikit beda. Mungkin nanti Bu Titin bisa, karena ibu yang antar jemput anak biasa, itu akan lebih banyak cerita. Tapi secara umum saya sampaikan, di negeri ini ada ketulusan menurut saya. Hubungan dengan meskipun itu satpam, meskipun itu OB sekolah, itu penghormatannya tulus terhadap yang lebih tua. Apalagi yang nomor 2, sekolah militer. Itu benar-benar kami rasakan bahwa bukan karena sistem ketat militernya, tetapi pembentukan karakter bahwa dia itu harus menghormati orang lain, baik di sisi agama, kemudian sikap hidup dan sebagainya, itu ada di sana. Mungkin kalau dia sekolahnya ya mungkin di Katolik ada juga sebenarnya, tetapi karena terlalu dekat, mungkin nanti Bu Kris ceritakan, terlalu dekat hubungannya, kadang-kadang penghormatannya agak beda. Itu yang kami rasakan, keluarga kami rasakan. Mungkin Bu. Nah, silakan Bu. Tadi pola pendidikan kolaboratif gitu ya, yang Katolik dan masyarakat gitu ya. Boleh Bu ditambahkan tadi? Tapi mungkin ini hanya pengalaman kami ya, nggak untuk yang lainnya mungkin. Jadi begini, kalau di umum, kebetulan latar belakang saya banyak yang Muslim juga, saudara-saudara, kakak-kakak itu penghormatan kepada orang tua itu lebih yang saya ketemu cium tangan, salim, salim, cium tangan, menghormat dengan yang lebih tua itu lebih menghormati. Nah kalau ini kalau kita kan mungkin
ibu ini juga agak kuno ya. Ini kayak dengan teman gitu ya. Lainnya situ misalnya ketemu Pak Guru gitu, "Hai Pak, pagi Pak," gitu. Aduh, kok rasanya saya masih kurang ini. Iya, jadi kalau ini kan selamat pagi Pak, mari Pak gitu. Jadi apa ini ya yang menyebabkan saya pengen anak-anak saya itu lebih menghormati lebih ke orang yang lebih tua itu gitu. Kemudian kalau nggak usah sama orang yang lebih tua, sama Pak Satpam, sama siapa itu lebih menghormati begitu. Saya merasa kalau di sekolahan ini mungkin agak seperti teman gitu ya, jadi agak di situ hubungan sosialnya masih terlalu dekat, atau memang polanya memang disetel seperti itu. Di sekolah-sekolah Katolik itu supaya jarak hubungannya tidak terlalu jauh. Tetapi kami keluarga saya dengan Titin melihatnya, anak itu mestinya disetel ya tetap menghormati yang lebih tua itu, meskipun itu disebut mungkin formalitas kuno terlalu tradisional, tapi itu yang kami harapkan karena akhirnya di ujung setelah mereka dewasa itu kelihatan hasilnya menurut kami bahwa penghormatan dia secara tulus terhadap orang lain meskipun lebih muda atau lebih tua itu lebih baik menurut kami. Tetapi secara agama kan kita sudah jaga bahwa rajin ke gereja, rajin aktif di gereja dan sebagainya tetap terjaga, tetapi penghormatan terhadap sesamanya juga akan lebih baik. Jadi memang yang diharapkan karakter ya Bu ya, tadi dengan pendidikan kolaboratif di sekolah Katolik juga, tapi di sekolah umum juga harapannya karakternya mungkin juga lebih oke gitu ya, karena tadi menghadapi lingkungan yang homogen sudah, lalu juga yang heterogen. Oke, menarik. Ya. Selain itu ada lagi Pak, selain membentuk yang tadi ya karakter untuk menghormati orang tua dari lingkungan. Kalau ini bukan konsep yang terlalu mulu karena saya tadi bilang ini keluarga yang biasa saja, di kegiatan keseharian juga biasa saja. Target jadi orang keluarga Katolik itu paling tidak bisa ke gereja hari Minggu bareng-bareng dengan 3 anak, setelah misa terus makan bareng, sudah targetnya itu kedekatan hubungan sampai di situ. Tetapi yang seperti itu menurut saya dirasakan oleh anak-anak bahwa contoh dari orang tua untuk bersikap terhadap anak itu benar-benar dia rasakan karena setelah dewasa seperti ini dia baru muncul bahwa kekaguman terhadap orang tua, pola pendidikan orang tua itu jadi patron dia untuk mencoba juga nantinya ditiru. Jadi misalnya contohnya yang paling sederhana, anak-anak ini memang agak terlalu kuno. Saya jagain anak-anak ini dari sejak TK sampai bahkan SMA. Itu antar jemput saya lakukan sendiri. Padahal SMA itu nanti kalau guru BK mungkin banyak yang komen itu terlalu memanjakan anak. Tetapi buktinya 3 anak saya laki-laki kok tidak ada yang manja. Artinya mungkin kalau teman-teman yang sudah banyak yang kenal jagat bergas sigap itu menurut saya tidak ada manjanya. Justru dia baik terhadap semua, aktif di semua kegiatan gereja maupun masyarakat dan hidup biasa saja, artinya biasa saja itu tidak ada yang aneh-aneh, terlalu manja, atau bahkan sampai ke kenakalan yang tidak diharapkan orang tua, itu kayaknya tidak terjadi. Itu pola yang sederhana saya terapkan. Yang penting anak itu perhatian cukup, mungkin materi ya namanya cukup relatif ya, tapi paling tidak ya pas lah. Kalau pas mau jajan ya ada uangnya, pas mau pulang naik angkot ya ada uangnya gitu. Jadi pas-pas saja, tidak berlebih. Saya kira gitu. Waktu itu mau nambahkan? Ini juga mungkin zaman anak-anak masih SMA itu juga masuk perguruan tinggi negeri kan juga susah ya. Kalau yang dari swasta. Kalau sekarang kan sudah enggak, sekarang sudah banyak dari SMA swasta masuk ke ini. Kalau saya ini kan mungkin kalau dari negeri itu akan lebih baik untuk masuk ke perguruan tinggi negeri begitu. Karena kita dulu juga pengen anak-anak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Banyak sekali yang dibuka di SMA negeri untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah enggak. Saya dengar sudah banyak yang dari sekolah-sekolah swasta Katolik kan banyak juga yang ke negeri, tapi tidak sebanyak waktu itu ya. Dulu ada juga taktisnya kita bahwa ini kalau jalur SMA-nya negeri, nanti kalau mau kuliah kan kebanyakan
orientasinya mau ke Negeri. sederhana sekali kok saya dari Tanjung Karang pindah ke Bogor itu pokoknya anaknya laki-laki, kita tinggal di Bogor yang katanya dulu sejuk. Itu terus kemudian anak-anak karena laki-laki sekolahnya di Bandung. Sederhana, ternyata yang sekolah Bandung hanya 2, yang 1 cukup di Jakarta. Nah, ya itu karena ngirit juga mungkin. Itu. Oke, balik lagi nih Pak. Ya. Pak Kris dan Bu Titin kan memiliki, tadi udah cerita banyak ya, segudang aktivitas gitu ya, Ya. pelayanan dan segala macam ya, Ya. di masing-masing ya, di masyarakat, di gereja gitu. Nah, bagaimana cara membagi waktunya nih dengan keluarga dan anak-anak gitu? Ya, kalau saya pegangnya sebenarnya pakai skala prioritas kalau secara teoritisnya. Artinya begini, pada saat ada kegiatan yang berbarengan, bahwa ini ada di masyarakat, ada kebutuhan untuk pertemuan, kemudian di gereja juga, di kantor juga. Meskipun itu acara kantor, kalau saya lihat prioritasnya masih bisa ditinggalkan, bisa saya tinggalkan, artinya saya bilang sama teman-teman kantor, silahkan dilanjut, karena tanpa saya pun saya yakin bisa jalan. Demikian juga gereja. Kalau gereja memang, oh ini urgent kalau saya nggak datang, karena terutama pada saat problem solving atau decision. Nah itu saya coba hadir di sana. Kan misalnya ada rapat di gereja, saya biasanya ingin tahu agendanya. Demikian juga kayak kemarin waktu Agustusan, di kampung, di masyarakat. Nah dari situ saya mesti mengambil kebijakan, ambil yang paling urgent, saya ambil. Tidak melihat bahwa karena saya harus menomorsatukan yang ini, itu tidak. Meskipun Katolik, karena di sana saya pertimbangan, problem solving sudah ada Romo, sudah ada Dewan Paroki, jadi peran serta saya di sana mungkin tidak terlalu besar. Sementara di RW atau di RT, saat itu mungkin ada problem solving karena masalah terakhir itu masalah kemasyarakatan, di situ sekjen harus ada. Nah, saya minta izin ke Romo atau Dewan, saya mohon izin untuk di RW, mengurusi RW. Demikian juga kalau kantor. Tapi memang sebagian besar kalau di hari kerja, ya kantor nomor 1, karena di situ sandang pangannya ada di situ, materinya. Tetapi itu tadi, pertimbangannya soal urgensi. Mana yang jauh lebih penting, terutama untuk urusan problem solving, saya akan hadir. Tetapi kalau agendanya skala prioritas, kalau agendanya di sini hanya konfirmasi, hanya penjelasan yang relatif tidak terlalu urgent, biasanya saya minta izin untuk hadir di masyarakat, di RT, RW, atau di kantor. Gitu. Kalau dari Bu Titin kan ini yang ngurus anak-anak secara langsung nih. Apalagi tadi aktif kan di aktif. di Kuskupan, lalu Regio Jawa, sekarang kepala sekolah, gimana dulu? Kalau sekarang kan sudah anak-anaknya kan Udah sudah lebih mandiri ya. Jadi memang ibu mulai kerja juga setelah anak-anak sudah kelas settle 3 gitu. SD. Jadi masih TK itu masih ini, setelah kelas 3 SD baru kerja. Kemudian ya setelah ini juga malah sekarang kadang-kadang malah anak-anak yang mengingatkan, misalnya ibu gimana sedikit, loh KPKS kok begitu. Dulu memang ada komitmen pada saat menerima sakramen, habis menerima sakramen yang tahun 92 itu, bahwa saya dengan Titin komitmennya sudah suksesnya Titin itu dinilai dari bagaimana nanti hasil pendidikan anak, menjaga anak. Sedangkan saya akan bertanggung jawab untuk secara materi mengusahakan supaya ada. Jadi dari 92 sampai kita sudah di Bogor 2000, Titin mulai kerja kan 2012 ya. Itu Titin ibu rumah tangga yang baik di rumah saja. Mulai manajer keuangan. Itu belum. Tapi begitu ya Tuhan justru malah memberikan terbaik. 2012 kemudian ada bos perusahaan saya cuma bilang bahwa saya mau bikin perusahaan, sudah istrimu suruh jadi. Itu Tuhan yang menentukan. Itu yang saya bilang bahwa apa yang sudah kita lakukan atau yang sebenarnya tidak pamrih, saya tidak pamrih bahwa saya berharap kalau saya mengerjakan sesuatu di masyarakat dan di gereja, maka saya akan diberi Tuhan sesuatu. Bahwa diberi Tuhan keluarga yang baik itu sudah di atas rata-rata harapan saya. Tetapi seperti tadi misalnya Bu Kris 2012 itu tidak terencana sebelumnya, bahwa langsung disuruh mengelola perusahaan tanpa wawancara, tanpa
psikotes dan sebagainya. Pokoknya ini silakan urus dari akte notaris sampai berdiri sampai sekarang jadi pabrik, itu Bu Titin mainan sendiri di situ. Ya, jadi bayangkan saja ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa, terus WS ya, zaman dulu komputer tuh WS harus belajar lagi, belajar, terus deg-degan nih kalau udah ini ada yang mau datang, mau periksa, aduh harus latihan komputer. Jadi, tapi memang itu mungkin juga Tuhan yang berikan, jadi untuk anak-anak ternyata ada upahnya juga gitu dari Tuhan langsung. Jalan. Iya, setelah sekolah kan, kalau sekarang kan sekolah ya maunya kerja ya. Iya. Dengan kita memang tadi saya harus, karena kebetulan juga Pak Kris kan waktu di Lampung itu kerja hari Rabu, pulang kan Sabtu ya. Jadi, karena di site-nya jauh, jadi tidak bisa pulang hari. Jadi ininya itu sekitar 3 jam dari kota. Site-nya. Saya kerja di perusahaan pengelolaan tambak udang. Itu jadi setiap kali hari Sabtu pulang, nemenin anak-anak ke gereja dan sebagainya, kemudian Senin sampai Rabu itu ke kantor di kota, kemudian Rabu sampai Sabtu lagi itu di site. Itu pola hidup sampai mungkin sebelum sampai tahun 2000. Seperti itu ya, dijalani aja. Yang penting anak-anak di gerejanya terjaga, di sekolahannya sekolah Katolik juga bagus, terjaga imannya dan juga nasibnya. Pak, kalau misalnya kondisi saat ini nih ya, kan ya Bapak Ibu kerja, kemudian pelayanan aktif juga, anak-anak juga mungkin punya kesibukan masing-masing. Gimana tuh cara ngumpul barengnya? Tadi misalnya yang penting bisa ke gereja bareng, makan bareng gitu. Sekarang gimana Pak ngaturnya tuh dengan tadi ada yang kan ada yang jadi kapolsek dan segala macam gitu ya. Gimana tuh Pak? Satu, yang penting kan kita berkomunikasi utamanya, bahwa tidak perlu diprogramkan, pokoknya begitu ada kesempatan saling kangen kita video call pertama. Terutama momen-momen yang tidak boleh lewat itu momen ulang tahun. Itu sudah jadi hafalan bahwa nanti jam 12 malam karena ada yang ulang tahun mesti video call bersama. Video call tidak hanya menanyakan bagaimana kabarmu, tetapi bercanda. Kami itu keluarga yang mungkin 98%-nya bercanda, 2% baru serius. Jadi dari situ mungkin terbentuk anak-anak untuk kerinduannya itu ada secara komunikasi. Tetapi kalau secara fisik, face to face ketemu langsung, kalau yang masih memungkinkan, artinya sekarang ini kan satu di luar Jawa, di Kalimantan Barat. Kalau pas dia cuti, pas pulang, kemudian yang di Jakarta ditanya tidak sibuk, pulang, usahakan pulang ketemu. Nah, ketemu itu momen yang pertama mesti kita mau ikut misa yang jam berapa. Kemudian setelah itu baru cari acara yang duniawi, makan-makan. Tetapi kalau ada yang di luar, nanti pas acara itu baru sambil video call. Intinya kita saling bertemu maupun meskipun dengan media apapun. Itu supaya tidak tetap masih ada kontak dengan satu dengan yang lainnya. Saya kira itu untuk supaya masih mempererat, supaya bisa muli ibunya. Jadi memang kualitas kualitas komunikasi, lalu kualitas perjumpaan ketika fisik itu sangat dijaga ya Pak ya, oleh Bapak Kris dan Bu Titin ya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan ada komplain. Atau anaknya sudah WA jauh hari bahwa besok hari Sabtu Minggu tanggal sekian mau pulang, kepengen kumpul semua. Mama, papa ada acara enggak? Nanti terus bilang, papanya ada rapat dewan, mamanya ada online. Online itu hampir konsumsi hampir setiap hari gitu. Nah, itu anaknya terus, berarti kapan? Ya, nanti dicari waktunya lagi. Itu kembali ke skala prioritas sebenarnya. Bahwa, ini belum prioritas karena apa? Mamanya sudah komit melayani di kitab suci, ya berarti dia mesti harus mengerjakan itu. Gitu. Kalau anak-anak sendiri ada yang aktif di gereja pelayanan? Kalau gereja biasanya dulu OMK itu sigap yang aktif. Kemudian di sekolahan kalau yang nomor 1 Mas Jagat itu aktifnya lebih di himpunan ya. Himpunan ya. Tapi kalau yang di gereja anak-anak enggak. Bapaknya dulu aktif misdinar dari kecil, anak-anaknya enggak ada yang jadi misdinar. Saya suruh ada yang kepanggil ke mana?
Stella Maris. Stella Maris nggak ada yang Oh, nggak ada. Emang seperti ini Pak promosi. Oh, tak promosi tapi yang nggak boleh neneknya. Yangnya bilang keluarga yang lain saja lah. Padahal lakinya 3. 3. Saya berharap yang paling kecil. Iya. Oke. Nah Pak, Bu Titin, nah kita flashback sedikit ya mengenai pelayanan di masyarakat dan di gereja nih. Apa yang mendasari atau motivasi nih Bapak bisa berpelayanan segitu banyak nih, Bu Titin juga gitu? Sebenarnya secara sederhana gitu, bahwa kalau kita hidup hanya di rumah saja, kok kayaknya hidup ini terus nggak ada isinya ya, tidak ada maknanya. Sehingga padahal di luar menurut saya ada kebutuhan masyarakat, bahwa saya juga butuh juga untuk sosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat juga butuh juga bergaul dengan keluarga saya, tidak karena agama dan sebagainya, tetapi memang ada kebutuhan bahwa berkumpul, bertemu untuk saling bersosialisasi. Itu yang pertama. Nah, di sana ada kebutuhan untuk organisasi, untuk mengorganisasi. Dari awal, karena tadi saya ceritakan sejak masih kuliah itu saya senang berorganisasi, sehingga di situ ada tawaran untuk mencoba ikut membantu mengelola organisasi, entah RT, entah RW. Seperti RW ini kan sebenarnya kalau saya bilang sudah sekian periode vakum, karena ketua RW-nya itu tidak ada kegiatan sama sekali. Padahal kebutuhan masyarakat ada, administratif maupun kegiatan kemasyarakatan butuh. Nah, inisiatif hanya saya dengan beberapa orang, coba kita menghidupkan kembali organisasi RW, supaya masyarakat itu menjadi hidup secara bertetangga dan bermasyarakat lebih menyenangkan. Akhirnya kita create, ada ketua RW, saya bilang silahkan Bapak jadi ketua RW, saya sekjennya, nanti kita akan kelola bareng. Nah, sampai sekarang menjadi hidup dan baik, masyarakat juga senang karena artinya pola hubungan entah itu lewat media, lewat WA, kemudian pertemuan-pertemuan face to face kemasyarakatan itu bisa terjadi. Dan tidak ada yang berbau kesannya wah ini karena ada orang Katolik dan sebagainya, bukan. Jadi memang ada panggilan ya Pak ya? Ada. Panggilan hati lah ya, Ada. untuk tadi terlibat aktif membangun di masyarakat. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau dari Bu Titin sendiri? Karena saya merasakan sebagai rasa syukur saya, merasakan yang mendapatkan keluarga yang baik, mendapatkan suami yang baik, mendapatkan anak-anak yang baik, itu kan semua karunia ya. Iya, betul. Dan ya, ini juga karena kita mengenal Yesus, ingin menularkan kepada yang lainnya. Katanya kalau tidak mengenal kitab suci itu sama dengan tidak mengenal Yesus kan. Nah, itu ya. Makanya sebagai rasa syukur karunia yang diberikan, jadi melayani Yesus. Ini lebih jalur liturgi, saya perempuan. Cocok. Bu, tapi saya tertarik nih dengan pelayanan Ibu di bidang kitab suci ya Bu. Kan sebenarnya apalagi umat Katolik itu terkenal tidak akrab dengan kitab suci ya. Kemudian memang kitab suci kan secara bahasa dan segala macam banyak perumpamaan yang mungkin nggak mudah dicerna. Kenapa Ibu malah tertariknya ke kitab suci? Apa yang ditemukan di pelayanan di bidang kitab suci itu? Karena memang itu bidang yang sangat menarik loh menurut saya. Jadi misalnya di kantor saya juga Katolik sendiri gitu ya, ingin memperkenalkan Katoliknya kan tidak, jadi dengan perbuatan saya, dengan ini kadang-kadang prinsip-prinsipnya yang Katolik banget itu saya keluarkan, ini loh kok jadi orang Katolik kayak gini begitu. Nah jadi terus kemudian kayaknya kan teman-teman umat juga masih pada alergi ya, itu betul. Jadi tantangan buat saya juga bagaimana caranya, nggak usah jauh-jauh lah Bapak Kris, anak-anak. Kalau Pak Kris nih gimana? Ini ya dengan kitab suci, Bu. Aktifnya sebatas PKSN. Udah ada jadwalnya dalam setahun ya. Kayaknya memang banyak yang alergi gitu ya kitab suci. Jadi bagaimana caranya, saya belum juga tahu nih gimana nih caranya. Jadi
banyak sekali yang kita gali dari kitab. Jadi kalau misalnya kita belajar di KPKS itu kan bisa belajar sastranya, bisa belajar kenapa kitab itu ditulis gitu kan. Jadi kalau buat saya itu sangat menarik gitu loh. Jadi memang sejarah ya seperti ada sejarahnya gitu loh. Jadi memang nyata kitab suci itu. Jadi kalau misalnya kita ini sampai waktu jagat sama sikap kita aja itu juga bilang, oh ternyata bener ya Mas, ternyata bener aja ya. Nah, itu yang membuat pengen mengenalkan kitab suci kepada yang lainnya. Jadi memang melalui kitab suci banyak hal-hal baru yang bisa kita ketahui ya, khususnya terkait keimanan kita ya Bu. Menarik. Dan memang perspektif itu kayaknya harus terus dibagikan ya Bu ya, supaya tadi stigma bahwa orang Katolik tidak akrab dengan kitab suci itu pelan-pelan bergeser gitu ya. Ya jadi nggak cuma tadi APP, BKSN terjatuh setahun 3 kali gitu. Paling ikut grup kitab suci, grup baca kitab suci yang tiap hari, tiap pagi. Paling nggak masih ada liturgisnya dikit-dikit. Kalau dalam konteks pelayanan ya Bu ya, dan Pak, tentu kan apalagi tadi Pak Kris juga meng-highlight nih, kita kan pelayanan baik di masyarakat maupun di gereja kan tidak dibayar ya. Iya. Artinya sukarela gitu ya. Dan tentu gak mungkin gak ada masalahnya. Pasti banyak nih. Apa sih kendala-kendala yang ditemui dalam pelayanan masing-masing nih, dalam keseharian tuh yang menjadi mungkin juga sedikit banyak mempengaruhi komitmen pelayanan dan segala macamnya gitu. Apa sih kendala-kendala? Apalagi kan Pak Kris mungkin tadi di RT atau di RW gitu mungkin yang Katolik gak banyak dan segala macam. Apa Pak yang ditemui kendala-kendala dalam pelayanan? Kalau kendala secara materi, saya bisa sampaikan mungkin bukan karena kesombongan relatif tidak ada. Tidak ada itu begini, bahwa karena aktif di sosial masyarakatan atau aktif di gereja, maka akan hilang rezeki secara materi. Itu malah justru yang saya rasakan sekeluarga. Sebaliknya, malah justru dengan banyak aktif ke masyarakat, banyak aktif di gereja, justru Tuhan memberikan rezeki materi itu bertambah, berlimpah. Itu yang kami rasakan. Tetapi kalau ditanya kendalanya apa, biasanya karena soal waktu, pemberian waktu. Hanya di situ. Karena biasanya secara teoritis kan, itu nanti banyak aktif di gereja atau banyak aktif di masyarakat sehingga keluarga tercacar, keluarga tidak terperhatikan. Nah, tetapi kita bisa bukan mensiasati, tapi mengambil polisi kebersamaan bahwa kan ada komunikasi bahwa ini saya mau ada kegiatan gereja, bagaimana pendapat yang lain. Kalau sudah nggak apa-apa, nanti kan setelah itu kita bisa ketemu makan bareng jam 3, kita bisa atur di situ sehingga kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk ke masyarakat maupun kebutuhan untuk ke gereja bisa moga-moga bisa terpenuhi dan itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau soal materi, saya selalu sampaikan bahwa justru kita mesti harus banyak berkorban, tidak hanya pikiran dan tenaga ke masyarakat dan ke gereja. Dari sisi materi, kalau di umat sahabat yang lain itu ada 2,5% untuk infak sedekah, nah kita juga harus siapkan juga bahwa rezeki yang kita peroleh entah dari bundinya Bu Kris maupun dari saya, itu harus diplotkan untuk keluarga juga, untuk anak, terutama yang untuk masyarakat dan gereja. Tidak soal besarannya, tapi paling enggak niatnya bahwa sekian persen tidak sampai hitungan itu paling ada yang dari rezeki itu kita salurkan untuk kegiatan kemasyarakatan maupun ke gereja. Gitu. Kalau Bu Titin gimana? Di pelayanan nih, apalagi tadi kita sudah kendalanya kita sudah ungkapkan ya, bahwa umat Katolik tidak terlalu akrab dengan kitab suci gitu. Apa Bu yang Ibu ketemukan dalam pelayanan Ibu? Justru itu yang menarik gitu loh kalau Ibu. Jadi kalau misalnya sampai heran gitu ya, kok tidak mau membaca kitab suci itu kenapa gitu loh. Padahal kan banyak banget yang harus kita baca dari kitab suci ini, tapi malah justru itu yang membuat saya senang dengan kitab suci dan ingin teman-teman yang lain, umat yang lain juga merasakan seperti yang saya rasakan gitu loh. Jadi malam itu yang membuat kendala itu yang membuat saya dari dulu hingga gini senang di kitab suci. Tertantang ini. Iya. Menarik ya tadi itu tentang kitab suci. Kalau misalnya terkait dengan
Mungkin ini berbagi tips ya Pak ya, Bapak dan Ibu nih kepada umat. Kan tadi ya secara umum ya tadi dari kalau yang dari saya lihat dan saya dengarkan ya cerita dari Pak Kris dan Bu Titin kan memang ya Tuhan begitu memberikan rezeki bukan hanya sekedar materi ya, tapi tadi keluarga yang baik, lalu karya-karya pelayanan yang juga heterogen gitu ya, lalu anak-anak yang cenderung ya tadi karakter dan segala macam gitu ya. Baik, boleh dong berbagi tips bagaimana sih tips-tipsnya gitu ya untuk tadi menjalankan kehidupan yang mudah-mudahan hasilnya juga bisa baik gitu, seperti Pak Kris dan Bu Titin. Kalau yang saya rasakan dan saya jalankan, prinsipnya kita harus dengan rendah hati mau tanda petik melayani itu tidak hanya ke masyarakat dan gereja, tapi juga ke anak-anak, ke keluarga. Melayani dalam artian pertama mesti mengetahui apa yang jadi kebutuhan masyarakat, RT RW tadi saya sudah ceritakan, kebutuhan gereja dari mulai sisi lingkungan kok tidak aktif, kenapa kita selalu mencoba menganalisis kebutuhannya, kemudian mau aktif untuk menyelesaikannya. Kemudian di keluarga juga, keluarga itu yang dibutuhkan anak-anak pada saat umur tertentu itu apa, kita ketahui, kita dekat, kita komunikasi, sehingga anak-anak merasa bahwa dia memang benar-benar dihantarkan untuk menuju ke hidup yang lebih baik. Demikian juga gereja dan masyarakat. Kalau kita aktif ikut mengorganisir di gereja, entah itu lingkungan, wilayah maupun di paroki, kemudian di sana umat yang kita layani merasa bahwa ini ada manfaatnya. Itu artinya prinsip yang kita jalankan untuk dharma baktikan kita talenta di atas sana itu pas atau ada nyambung dengan kebutuhan yang dia rasakan, yang mereka rasakan. Itu prinsip saya. Yang pertama, jangan ada pamrih. Itu kalau pamrih sudah berbeban berat. Karena di dalam pamrih mesti ada tuntutan, ada menuntut, terus ada mengharapkan sesuatu yang besar. Itu membebani pikiran. Tetapi kalau kita ikhlas, dengan gembira kita melayani entah di masyarakat, di gereja maupun keluarga, itu nanti Tuhan akan memberikan jalan sendiri mengalir. Gitu. Bu Kris, ada tambahan? Sama, ikhlas. Ikhlas ya. Emang sudah seia sekata nih. Oke. Pak Kris dan Bu Titin, untuk obrolan kita mengenai 100% Indonesia dan 100% Katolik ini kita sudah melibatkan umat nih, Sobat BMV di rumah nih melalui question box yang ada di Instagram Berita Umat. Jadi nanti mungkin akan dimunculkan di sini beberapa pertanyaan dari umat gitu ya. Baik. Ayo, mari kita masuk ke segmen Joki Umat Bertanya. Boleh tampilkan. Ini Pak, boleh Pak. Pertanyaan pertama nih. Pernah dapat perlakuan rasis nggak saat pelayanan di masyarakat? Langsung. Waktu pertama datang ya Pak. Waktu pertama kali datang, waktu kita pindah dari Lampung gitu. Kalau waktu di Lampung itu kan saya aktif di lingkungan. Kalau ada pengajian, saya yang menyiapkan konsumsinya. Jadi ibu-ibu yang lain pada ngaji, saya menyiapkan di belakang suguhannya begitu. Begitu sampai di masyarakat di sini, satu jalan itu ada 2 yang nggak diundang ke syukuran mau naik haji. Saya bukan kok tidak diundangnya gitu loh. Tapi karena saya dianggap Katolik gitu. Saya dianggap Katolik, yang satu lagi teman kita ya Chinese ya. Jadi satunya kafir, satunya makan babi. Dua-duanya makan babi. Enggak, maksudnya begitu terus kok sedih banget ya di situ rasanya. Aduh, kok kenapa ya? Kok bukan kita diundangnya, tapi terus dengan pendekatan akhirnya kita jadi diundang, malah jadi panitia kurban ya. Panitia kurban. Ya itu mungkin yang anggap rasis itu, tapi itu tidak sampai sekeras rasisnya. Mungkin karena awal masih inisiasi, belum kenal, masih melihatnya bahwa itu kan orang Katolik gitu. Jangan sampai itu nanti melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya gitu. Itu karena belum kenal. Tapi setelah kenal, itu nggak ada motivasinya apa-apa. Itu ternyata orang biasa saja, keluarga biasa saja,
yang tidak usah dianggap terlalu penting, tapi ternyata bisa melakukan. Waktu itu mungkin karena baru datang ya Pak ya. Kan tak kenal apa kata sayang ya. Nggak usah di sini. Saya cerita sedikit di waktu di Lampung. Di Lampung saya kan mengelola tambak sugihan besar. Saya tinggal di dekat gereja, belakangnya pasar. Itu lingkungan sudah jadi. Karena kita baru saja datang, saya sekeluarga anak masih bayi-bayi, kita belum keluar di ke lingkungan. Tuhan memberikan jalan apa? Titin sama anak-anak suruh sakit di rumah sakit. Yang nggak sakit cuma saya. Pada itu rumah sakitnya rumah sakit susteran. Biasanya kalau di desa kan ada gereja, ada rumah sakit susteran. Ya. Di situ pas sakit Titin minta tasbih. Rosario. Nah baru kan susternya tanya, "Loh ibu Katolik ya, tinggal di sana." Baru setelah itu diumumkan, disampaikan ke ketua lingkungan bahwa ini ada umat istri dan anak-anaknya sakit kok, ketua lingkungan nggak tahu. Akhirnya di situ muncul komunikasi dengan lingkungan, nah baru kita aktif. Itu artinya salah keluarga itu. Keluarga itu tidak permisi, tidak lapor. Nah, itu pembelajaran bahwa berikutnya setelah kita pindah ke kota, ke Tanjung itu kan di desa, kita pindah ke Tanjung Karang. Awalnya mesti banyak orang, apalagi di Lampung ya. Banyak orang yang melihat bahwa oh ini Katolik, di rumahnya ada salibnya. Pola hidupnya kok ke gereja ini mesti ada orang yang mencoba untuk menahan diri tidak bergaul. Tetapi setelah melihat kita aktif di sosial, kalau gereja sih nggak ada kendala, tapi di sosial kemudian dia melihat bahwa ada hal baik dari keluarga ini yang boleh dipakai untuk kegiatan di masyarakat. Baru kita akhirnya gabung dan kita nggak ada pikiran yang terlalu muluk tinggi bahwa target, apalagi politik sama sekali nggak ada. Tapi memang di Sigap saya pernah kena ya waktu dia SMA. Waktu SMA ya karena jadi gini, Sigap kan SMA negeri. Ya. Kemudian ada pemilihan OSIS, itu OSIS. Nah di situ justru dari orang yang harusnya membina secara baik hidup secara Pancasila baik, justru tidak. Tetapi kita orang tua hanya mendukung sikap, enggak apa-apa, jalankan saja padanya, nanti fakta atau kejadian berikutnya itu Tuhan yang berkehendak. Akhirnya kan sikap jadi ketua OSIS. Terpilih nomor 2, tapi sedang lebih banyak aktif. Karena sikap tidak membawa diri sebagai orang Katolik, gitu. Karena pelajaran agamanya kan di BM. Tapi karena cair dengan teman-temannya, sehingga suasana pergaulannya cair sampai dia lulus. Bahkan begitu lulus kemudian jadi ikon baru Sigap di SMA 5 bahwa ini sudah lama sekali SMA 5 ini kok tidak ada yang diterima di FKUI apalagi KKI. Nah, Sigap di situ baru dikenal semua dan yang lama-lama peristiwa lama itu jadi hilang semua cair karena Sigap bisa menunjukkan bahwa ada nilai lebihnya Sigap untuk bisa mengangkat nama baik sekolah. Nah itu yang kami rasakan, tidak sampai rasis sekali, enggak hanya karena belum kenal. Setelah kenal ternyata ini Katolik yang biasa saja, tidak ada isinya yang mengkhawatirkan itu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nah, yang kedua nih Pak, apa sih perbedaan yang paling terasa pelayanan di gereja dengan di masyarakat? Ya. Apa Pak? Kalau menurut saya, kalau di gereja karena homogen ya, begitu pertemuan di masyarakat, di gereja sudah dengan doa pembukaan, sudah cair, ini sama-sama Katolik. Jadi relatif lebih lancar komunikasi. Tetapi juga tidak jaminan 100%. Karena begitu masuk materi, problem solving dan sebagainya, bisa-bisa kejadian di organisasi Katolik itu bisa lebih kasar daripada organisasi di masyarakat. Meskipun di masyarakat heterogen. Kalau di masyarakat karena heterogen sehingga kita mesti hati-hati menata, bercanda. Tetapi karena kita sudah cair dengan pengurus dan yang lainnya, dan dia sudah tahu kita ini berperan seperti apa, kemudian pamrihnya apa, dia tahu semua. Maka tidak ada kendala di sana. Bahwa ada kekhawatiran bahwa ada kegiatan agama tertentu, kenapa saya tidak mau tidak bersedia menjadi ketua RT?
Biasanya suasananya pada momen-momen tertentu memang ada semacam rasa tuntutan bahwa itu harus dari saudara-saudara sebelah. Itu mesti harus ada. Seperti waktu di Lampung. Di Lampung sudah mau jadi pengurus, tapi kan harus memimpin doa. Nah, doa kalau saya doa Bapak kami kan bingung. Makanya kita berusaha cair aja kebutuhannya apa, ada need assessment di sana, ada kebutuhan, kita memenuhi kebutuhannya. Tetapi kalau di situ ada syarat tanda petik yang kita rasakan, jangan masuk terlalu sensitif di situ, ya nggak usah. Namanya toleransi itu tetap harus ada berbagi domain. Gitu. Jadi ya lancar-lancar aja, tidak ada beda. Bu Titin agak sedikit di masyarakat. Hanya ikut ibu-ibu RW. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Kris dan Bu Titin. Dia sudah mau hadir di Joki Bicara ya. Mau mampir, udah mau ngobrol-ngobrol nih, membagikan dinamika pelayanan di masyarakat maupun pelayanan di gereja ya. Iya. Oke. Untuk sobat BMV di rumah, seperti biasa yang mau kita jokiin ya, yang punya kegelisahan, punya pertanyaan menarik gitu atau kritik mungkin ya tentang gereja, boleh langsung ketik di kolom komentar di bawah ini. Ya, baik Sobat BMV, kita hari ini belajar ya bahwa ternyata karya pelayanan itu banyak bentuknya. Di gereja juga mungkin banyak ya, ada liturgi, ada kitab suci, ada komsos dan segala macamnya. Tapi ternyata ada lagi bentuk lainnya, bukan hanya di gereja, tapi juga di masyarakat, di kantor, dan tadi Pak Kris dan Bu Titi sudah menceritakan bahwa kita juga ternyata harus saling melayani dalam keluarga. Bagaimana melayani anak-anak, lalu anak-anak juga melayani orang tua. Saya pikir itu jadi highlight yang cukup penting ya. Bagaimana hari ini kita belajar banyak bahwa pelayanan itu bukan hanya juga memberi, bahwa kita juga bahkan banyak dapat dari Tuhan ya. Berkat melimpah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana tadi menyikapi bahwa dalam komunitas yang heterogen akan selalu ada percikan-percikan, akan selalu ada tembok, tapi bagaimana kita mau tidak membangun jembatan. Dan hari ini Pak Kris dan Bu Titi sudah membuktikan bahwa jembatan itu bisa dibangun. Bahwa pelayanan itu baik di masyarakat, di gereja bisa dijalankan paralel, bisa dijalankan bersama-sama, dan tentu tetap memiliki nilai-nilai keluarga yang baik. Kurang lebih itu, Sobat BMV sekalian, Pak Kris dan Bu Titin, aktivis di banyak lini, di banyak bidang. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.